Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Dunia Beda, tempat di mana takdir bisa berbalik dalam sekejap mata. Namaku Nadia. Tepat di hari pernikahan kakakku, dia kabur, meninggalkan utang keluarga yang menggunung dan seorang calon suami yang tidak kukenal. Lalu, ibu tiriku menatapku. Tatapannya dingin, lebih tajam dari belati. Dia memegang gaun pengantin yang mahal itu dan melemparkannya ke wajahku. Kamu yang akan menggantikannya, desisnya. Aku dipaksa menjadi pengantin pengganti. Tapi aku tidak tahu bahwa pria yang akan kunikahi menyimpan rahasia yang jauh lebih besar daripada aib keluarga kami. Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menambah wawasan dan membantu kami membuat cerita baru yang menghibur. Namaku Nadia. Bagi orang lain, tengah malam adalah waktu untuk beristirahat. Waktu menarik selimut dan memimpikan hari esok yang lebih baik. Bagiku, tengah malam adalah jam sibuk. Suara minyak mendesis di atas wajan, beradu dengan suara sendok aluminium yang mengaduk bumbu di atas kompor butut, adalah simfoni rutinitasku. Aroma bawang putih, kunyit, dan lengkuas yang pekat, sudah seperti parfum permanen yang menempel di setiap helai rambutku, di pori-pori kulitku, bahkan di nafasku. Aku adalah tulang punggung keluarga. Sebuah gelar yang terdengar hebat, tapi terasa seperti ribuan ton baja panas di pundakku yang kurus. Aku tinggal di sebuah rumah petak sempit di pinggiran kota Sukabumi. Rumah peninggalan almarhumah ibuku ini adalah saksi bisu perjuanganku sejak ayah jatuh sakit. Usaha kelontong kecil ayah bangkrut, dililit utang rentenir yang bunganya mencekik leher. Sejak saat itu, aku yang mengambil alih. Aku bekerja serabutan. Apa saja, asal halal. Pagi hari aku menjadi asisten rias panggilan. Berjalan kaki dari kampung ke kampung, membawa kotak rias yang berat, membantu pengantin terlihat cantik di hari bahagia mereka. Ironis. Aku memoles wajah orang lain agar bersinar bahagia, sementara wajahku sendiri terlalu lelah, bahkan untuk sekadar tersenyum tulus. Malam hari, seperti sekarang, aku mengerjakan pesanan catering kecil-kecilan. Nasi kuning, ayam goreng serundeng, sambal terasi yang pedasnya menggigit. Pesanan untuk arisan, untuk rapat kantor kelurahan. Apapun. Tanganku sudah kapalan. Punggungku rasanya mau patah setiap malam. Tapi aku tidak boleh mengeluh. Aku tidak punya hak untuk mengeluh. Malam ini, pesanan catering 50 kotak baru saja selesai kubungkus rapi. Pukul 2 pagi. Aku menyandarkan punggung ke dinding dapur yang lembab dan berjamur. Keringat bercampur dengan air mata yang entah kenapa menetes begitu saja. Lelah. Ya Allah, aku lelah sekali. Aku berjalan pelan, menyeret kaki, menuju kamar ayah. Pintu kayu lapuk itu berderit pelan saat kubuka. Di atas ranjang tipisnya, ayah terbatuk. Batuk kering yang terdengar begitu menyakitkan, seolah merobek paru-parunya. Aku segera menghampiri, duduk di tepi ranjang, memijat punggungnya pelan. Nadia, kamu belum tidur, nak? Suara ayah parau, penuh rasa bersalah. Aku memaksakan seulas senyum. Senyuman palsu yang sudah sangat aku kuasai. Baru selesai, yah. Pesanannya lumayan banyak. Ayah minum obat dulu, ya. Kusodorkan segelas air putih dan beberapa butir obat. Ayah menatapku dengan mata tuanya yang sayu. Mata yang dulu selalu bersinar penuh wibawa, kini redup oleh penyakit dan rasa malu. Maafkan ayah, nah. Harusnya ayah yang merawat kamu. Harusnya ayah yang melindungi kamu. Ini, kamu yang kerja keras banting tulang, menanggung kami semua. Menanggung ibu tirimu, dan kakak Uranti. Hatiku teriris setiap kali ayah berkata seperti itu. SSSST. Ayah jangan bicara begitu. Yang penting ayah sehat. Itu sudah cukup buat Nadia. Ayah istirahat, ya. Aku menyelimuti ayah. Setelah memastikan ayah kembali terlelap, aku keluar kamar. Aku butuh minum. Di ruang tengah yang sempit, yang juga berfungsi sebagai ruang tamu, aku melewati kamar Ranti. Kakak tiriku. Pintu kamarnya sedikit terbuka.
Terdengar bukan suara dengkuran orang tidur, tapi suara tawa cekikikan. Penasaran, aku mengintip. Mataku langsung panas. Dadaku sesak. Di dalam kamar, Ranti, kakak tiriku yang cantik jelita itu, sedang melakukan siaran langsung di aplikasi media sosialnya. Dia memamerkan sebuah gaun baru berwarna merah menyala yang berkilauan. Di atas ranjangnya, berserakan beberapa kantong belanja dari butik mahal di pusat kota. Hai semua, bagus kan gaun baru aku? Ini edisi terbatas. Loh, susah banget dapetinnya, katanya dengan suara manja, memutar tubuhnya di depan kamera ponsel. Di sampingnya, ibu tiriku, yang juga ibu kandung Ranti. Wanita itu menatap Ranti dengan tatapan memuja, seolah Ranti adalah berlian paling berharga di dunia. Anak ibu memang paling cantik. Siapapun pasti terpesona. Gaun ini akan sempurna untuk bertemu calon suami kaya raya itu. Iya dong, Bu. Ranti kan harus selalu tampil sempurna. Modalku itu kecantikan. Mana mungkin Ranti mau hidup susah kayak. Ranti melirik ke arah pintu. Matanya bertemu denganku yang berdiri mematung. Dia tidak berhenti. Dia justru tersenyum sinis. Bibir merahnya mencibir. Kayak babu dapur. Ibu menoleh. Wajah kagumnya pada Ranti langsung berubah masam dan penuh kebencian begitu melihatku. Nadia, kebetulan kamu di situ. Ibu perhatikan, stok krim malam dan serum pencerah Ranti sudah mau habis. Besok kamu transfer uang. Ya. Kasihan Ranti, dia tidak boleh stres memikirkan hal sepele. Nanti kecantikannya luntur, kata ibu dengan nada perintah, seolah aku adalah pelayannya. Aku mengepalkan tangan, menahan gemetar. Kuku-kukuku menancap di telapak tangan. Aroma keringat dan bumbu masakanku terasa begitu hina di depan aroma parfum mahal mereka yang menyesakkan dada. Uang? Aku berbisik, suaraku serak karena lelah dan amarah. Bu, uang hasil catering hari ini sudah habis. Habis untuk bayar cicilan obat ayah dan modal belanja sayur besok pagi. Ibu berdiri. Wajahnya mengeras. Obat lagi. Obat lagi. Kamu itu bisanya cuma alasan. Ayahmu itu tidak akan sembuh hanya dengan obat mahal. Yang kita butuhkan itu uang untuk bayar utang. Kamu mau kita semua tidur di jalanan? Hah? Justru karena utang itu aku kerja keras, Bu. Kerja keras apa? Ranti memotong dengan ketus, sambil mematikan siaran langsungnya. Kerja jadi tukang rias murahan dan bau dapur? Mana cukup. Lihat aku, Bu. Aku ini aset. Dengan kecantikanku, aku bisa dapat pria kaya raya. Beda sama dia. Ranti menunjukku dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sudah jelek, kucel, bau kunyit, miskin, bawa sial pula. Air mataku yang kutahan sejak tadi, akhirnya tumpah. Sakit. Sakit sekali. Lebih sakit dari punggungku yang pegal. Lebih perih dari tanganku yang melepuh kena minyak panas. Kamu itu. Ibu tirinya mendekat, menunjuk wajahku dengan telunjuknya. Harusnya sadar diri. Kalau bukan karena kebaikan hati ibu menampung kamu dan ayahmu yang penyakitan itu di rumah peninggalan ibumu ini, kalian sudah jadi gelandangan di jalan. Pagi harinya. Hinaan ibu dan Ranti semalam masih terngiang, membuat tidurku yang hanya 2 jam terasa seperti neraka. Tiba-tiba, dari luar rumah terdengar gedoran pintu yang sangat kasar. Brak, brak, brak. Buka pintu. Bayar utang kalian. Jangan sembunyi. Jantungku serasa berhenti berdetak. Mereka datang lagi. Para penagih utang. Ayah keluar kamar dengan panik. Wajahnya pucat pasi. Ibu dan Ranti, seperti biasa, langsung lari masuk kamar dan mengunci diri. Selalu begitu. Aku yang harus menghadapi. Dengan tangan gemetar, aku membuka pintu depan. 3 pria berbadan besar menatapku buas. Bau rokok dan minuman keras menusuk hidungku. Tatapan mereka seperti elang lapar melihat kelinci kecil yang malang. Mana uangnya? Sudah 3 bulan kalian menunggak. Bos kami sudah marah besar. Bentak yang paling besar, wajahnya penuh bekas luka. Sabar, Pak. Saya mohon. Beri kami waktu seminggu lagi. Pesanan catering saya.
Halah, alasan. Pria itu mendorong bahuku dengan kasar hingga aku terjerembab ke lantai yang dingin. Kami tidak butuh alasanmu. Kami butuh uang. Ayahku yang lemah berlari memelukku. Jangan sakiti anak saya. Saya mohon. Pak, saya yang berutang, saya yang akan tanggung jawab. Tanggung jawab pakai apa, Pak Tua? Pria itu tertawa mengejek. Matanya liar memindai isi rumah kami yang menyedihkan. Matanya berhenti pada televisi tabung 14 inci di sudut ruangan. Satu-satunya peninggalan almarhumah ibuku. Ambil itu. Jangan, aku berteriak. Saya mohon, jangan ambil itu. Itu satu-satunya hiburan ayah saya. Aku berusaha menghalangi, tapi tenagaku tidak ada apa-apanya. Salah satu dari mereka menendangku. Mereka mencabut kabel televisi itu dengan kasar. Dengar baik-baik, kata pria berwajah luka itu, menatap tajam ayahku yang gemetar. Minggu depan. Kalau utang pokok dan bunganya tidak lunas. Rumah ini kami sita. Kalian semua akan kami seret ke jalanan. Mereka pergi, membanting pintu, meninggalkan kami dalam kehancuran dan rasa malu yang tak terkira. Ayah terduduk lemas di lantai, memegangi dadanya yang sesak. Napasnya terengah-engah. Aku segera berlari mengambil obat penenang untuknya. Pintu kamar Ranti akhirnya terbuka. Ibu tiriku keluar. Tapi bukan dengan wajah takut. Dia keluar dengan wajah penuh amarah. Dia tidak melihat ayahku yang hampir pingsan. Dia tidak melihatku yang gemetar menahan sakit di sekujur tubuh. Matanya menatap lurus padaku. Ini semua salah kamu, Nadia. Desisnya tajam, suaranya seperti ular. Kenapa salah aku, Bu? Lirihku, tidak mengerti. Iya, salah kamu. Andai saja penghasilan kamu lebih besar. Andai saja kamu lebih berguna. Kita tidak akan dipermalukan seperti ini. Kamu lihat ayahmu. Kalau dia sampai mati jantungan gara-gara syok barusan. Itu semua karena kegagalan kamu jadi anak. Tangisanku meledak. Aku dipaksa bekerja. Aku dipaksa menanggung utang yang bukan buatanku. Dan kini, aku disalahkan atas semua musibah ini. Aku hanya bisa memeluk lututku di lantai yang dingin, merasa menjadi manusia paling tidak berguna di dunia. Saat itulah, di tengah keputusasaan itu, ibu tiriku tiba-tiba terdiam. Matanya memandang keluar jendela, ke jalanan yang ramai. Seolah memikirkan sesuatu. Sebuah senyum tipis, senyum yang mengerikan, perlahan terbit di bibirnya. Ibu tahu caranya, bisiknya. Ibu tahu cara agar kita selamat. Dan Ranti. Dia menoleh ke arah Ranti yang mengintip dari balik pintu kamar. Kamu, nak, kecantikanmu adalah jawabannya. Beberapa hari berlalu sejak insiden penagih utang itu. Suasana di rumah kami lebih mencekam dari biasanya. Suara tawa Ranti dan ibu yang biasa riuh, kini terganti bisik-bisik tegang. Setiap suara motor yang berhenti di depan gang, membuat ayahku terlonjak kaget dan memegangi dadanya. Aku bekerja seperti orang gila. Aku mengambil semua tawaran merias, bahkan yang lokasinya di pelosok desa. Aku memasak pesanan catering hingga jam 3 pagi, tidur hanya 1 jam, lalu pergi ke pasar lagi sebelum subuh. Tanganku melepuh, kantung mataku menghitam. Tapi aku tahu, semua ini sia-sia. Utang puluhan juta itu tidak mungkin lunas dalam seminggu hanya dengan menjual nasi kuning dan kering tempe. Kami hidup dalam hitungan mundur menuju kehancuran. Hingga suatu sore, di hari kelima, ibu tiriku pulang. Aneh. Dia tidak marah-marah. Dia tidak mengomel. Dia tersenyum. Senyumnya lebar, penuh kemenangan. Senyum yang sama seperti saat dia berhasil menjual cincin peninggalan ibuku dulu untuk membeli ponsel baru Ranti. Bersihkan rumah ini. Ganti spray. Masak yang enak malam ini, Nadia, perintahnya. Nadanya riang, yang justru membuat bulu kuduku berdiri. Ranti keluar dari kamar dengan wajah malas. Ada apa sih, Bu? Berisik. Ibu memegang kedua bahu Ranti. Matanya berbinar-binar. Ranti, nak, doa ibu didengar Allah. Kehidupan kita akan berubah. Kamu akan jadi nyonya besar.
Aku yang sedang mengelap meja, berhenti. Jantungku berdebar tidak karuan. Maksud ibu? Tanya Ranti, mulai tertarik. Ibu berhasil. Ibu menjentikkan jarinya. Ibu menghubungi kenalan lama ibu, seorang perantara. Dan dia punya klien. Seorang pengusaha sukses, kaya raya, dari Samarinda. Samarinda, Kalimantan. Aku langsung membayangkan hutan sawit yang luas dan tambang batu bara. Dia mencari istri, lanjut ibu, suaranya kini sedikit berbisik, seolah berbagi rahasia besar. Ibu mengirimkan foto kamu, Ranti. Foto kamu yang paling cantik, yang pakai gaun biru waktu kondangan itu. Dan tebak? Dia langsung tertarik. Ranti menutup mulutnya, matanya membelalak. Kaya, Bu? Sekaya apa? Bukan kaya lagi, nak. Dia bos. Bos besar. Namanya Pak Brama. Dia punya perkebunan sawit berhektar-hektar di Kalimantan Timur sana. Rumahnya seperti istana. Aku terdiam. Jadi ini solusi yang ibu bicarakan tempo hari. Menjual Ranti. Lalu dia mau sama aku. Bu? Desak Ranti, tidak sabar. Tentu saja dia mau. Dia terpesona sama kamu. Ibu tertawa. Dan ini bagian terbaiknya. Dia setuju. Dia setuju untuk melunasi semua utang kita. Utang rentenir, cicilan rumah, semuanya. Lunas. Sebagai tanda ikatan. Asalkan, dia minta satu syarat. Apa, Bu? Apa syaratnya? Dia tidak suka basa-basi. Dia mau pernikahan ini dipercepat. Minggu depan. Ranti terpekik kaget, tapi kemudian dia tertawa melengking. Minggu depan? Jadi nyonya bos sawit? Aku mau, Bu. Aku mau. Dia langsung berlari ke kamar, mengambil ponselnya, mungkin untuk mencari tahu seperti apa kehidupan mewah di Samarinda. Ibu menatapku yang masih mematung. Senyumnya memudar, berganti tatapan dingin seperti biasa. Kamu dengar, Nadia? Masalah kita selesai. Berkat kecantikan Ranti. Jadi, pastikan kamu bekerja 2 kali lebih keras minggu ini. Besok, tim dari Pak Brama akan datang untuk membicarakan detail. Jangan sampai kamu mempermalukan keluarga ini dengan wajah kucel dan bau dapurmu itu. Masak yang paling enak. Paham? Aku hanya bisa mengangguk. Di satu sisi, ada sedikit rasa lega. Rumah ini tidak jadi disita. Ayah akan aman. Tapi di sisi lain, ada rasa takut yang aneh menjalari hatiku. Pernikahan ini terasa sangat transaksional. Seperti jual beli. Benar saja. Seminggu itu rumah kami berubah. Ibu menggunakan sisa uang terakhir, entah dari mana, untuk membeli beberapa gaun baru untuk Ranti. Bukan gaun pengantin, tapi gaun-gaun pesta yang mahal. Aku yang harus menjahit dan mengecilkannya hingga pas di tubuh Ranti. Aku yang harus memasak berbagai hidangan mewah untuk para utusan Pak Brama yang datang ke rumah. Mereka pria-pria berbadan tegap, memakai kemeja batik sutra yang mahal, dan bicara dengan logat yang kental. Mereka tidak banyak bicara padaku atau ayah. Mereka hanya bicara bisnis dengan ibu. Aku melihat ibu menandatangani beberapa kertas, dan hari itu juga, sebuah transferan masuk. Ibu langsung tertawa bahagia. Utang lunas. Tapi, tidak ada yang pernah melihat Pak Brama. Dia sangat sibuk, kata ibu menirukan ucapan utusannya. Dia memimpin perusahaan besar. Dia tidak punya waktu untuk urusan remeh-temeh. Nanti bertemu langsung di hari akad saja. Semakin aneh. Ranti tidak peduli. Dia sibuk mencoba gaun-gaun barunya. Sibuk memamerkan di media sosialnya bahwa dia akan segera menikah dengan konglomerat. Lihat, Nadia, katanya suatu sore, saat aku sedang menyetrika gaun brokat berwarna emas untuknya. Nasib kita memang beda. Aku dilahirkan untuk jadi permaisuri. Kamu, dilahirkan untuk menyetrika baju permaisuri. Dia tertawa, lalu pergi. Aku hanya bisa memejamkan mata, menahan perih. Malam itu, aku tidak sengaja mendengar percakapan ibu di telepon. Dia bicara di dapur, berbisik-bisik, mengira aku sudah tidur. Iya, tidak apa-apa, kata ibu pada seseorang di seberang sana.
Yang penting dia kaya raya dan utang kita lunas. Soal dia itu duda tua. Katanya umurnya sudah hampir 50. Dan agak dingin orangnya, tidak masalah. Jantungku berdebar. Duda tua? Apa? Suara ibu sedikit meninggi. Maksudmu, dia cacat? Cacat bagaimana? Aku tidak bisa mendengar jawaban di seberang. Oh, begitu. Kecelakaan kerja. Ya, tidak masalah. Tidak masalah sama sekali. Ranti tidak perlu tahu dulu detail ini. Yang penting mereka sah. Nanti kalau sudah jadi suami istri, Ranti pasti bisa terima. Terima kasih informasinya. Ibu menutup telepon. Duda tua. Dingin. Dan cacat. Ya Allah. Mereka benar-benar menjual Ranti. Malam terakhir sebelum hari pernikahan. Aku baru saja selesai mengantarkan pesanan catering terakhirku sebagai gadis. Besok, setelah Ranti menikah, ibu bilang aku harus fokus melayani di rumah. Barangkali kakakku dan suami barunya mau mampir. Tanganku pegal dan bau bawang. Pukul 11 malam. Aku berjalan ke kamar ayah. Lampunya masih menyala. Ayah belum tidur. Dia duduk bersandar di bantal, menatap ke langit-langit kamar yang catnya sudah mengelupas. Ayah belum tidur, tanyaku pelan. Ayah menoleh. Matanya yang sayu menatapku lama. Nadia. Bisiknya. Suaranya bergetar. Ayah dengar. Ranti menikah besok. Rumah ini, selamat. Aku mengangguk, memaksakan senyum. Iya, Alhamdulillah. Ayah jangan banyak pikiran, ya. Semuanya akan baik-baik saja. Baik-baik saja. Ayah tertawa pelan, tawa yang terdengar sangat pahit. Apanya yang baik-baik saja, nak? Dia meraih tanganku. Tangan kapalku. Tangan ini, katanya. Tangan ini yang bekerja siang malam tanpa henti. Tangan ini yang memasak, yang merias, yang membersihkan rumah. Kamu yang banting tulang, Nadia. Kamu yang menahan hinaan. Kamu yang menelan ludah setiap hari. Tapi besok, kakak Ranti, yang akan hidup enak. Dia yang akan jadi nyonya. Air mata mulai menggenang di mata tuanya. Dan kamu tidak dapat apa-apa. Selain lelah. Selain sisa-sisa pekerjaan. Suara ayah pecah. Ayah gagal. Nah, ayah gagal jadi ayah. Ayah gagal melindungimu dari ibu tirimu. Ayah gagal memberikanmu kehidupan yang layak. Maafkan ayah. Tangisku yang kutahan sepanjang minggu, akhirnya pecah di depan ayah. Aku tidak bisa menahannya lagi. Aku memeluk ayahku yang rapuh. Sama sekali tidak. Yah, Isakku. Ayah adalah alasan Nadia kuat. Ayah adalah satu-satunya alasan Nadia bertahan di rumah ini. Kulepaskan pelukanku. Kuhapus air mataku dan air mata ayah. Bagi Nadia, yang penting ayah aman. Yang penting ayah tidak diusir ke jalanan. Yang penting utang kita lunas. Itu sudah kebahagiaan Nadia. Itu sudah cukup. Tapi itu tidak adil, nak. Hidup memang tidak pernah adil. Yah, potongku. Sudah. Ayah tidur. Ya. Besok hari besar. Ayah harus kuat. Aku menyelimuti ayah. Menunggunya hingga matanya terpejam. Walau aku tahu dia hanya pura-pura tidur. Aku keluar dari kamar ayah. Saat aku menutup pintu, aku bersandar sejenak. Menarik napas panjang. Mencoba menguatkan hati. Langkahku terhenti di depan kamar Ranti. Pintunya terbuka. Ranti sedang berdiri di depan cermin besar, memakai gaun pengantinnya. Gaun putih yang sangat mewah. Gaun yang dibeli oleh utusan Pak Brahma. Dia berputar-putar, tertawa sendiri, membayangkan betapa cantiknya dia besok. Hah, akhirnya. Selamat tinggal kemiskinan. Selamat tinggal rumah butut. Selamat datang kehidupan baru. Serunya pada bayangannya di cermin. Dia melihatku yang berdiri di pintu. Senyumnya berubah jadi cibiran. Kenapa? Iri? Makanya. Jadi perempuan itu modalnya cantik. Bukan cuma modal tenaga babu kayak kamu. Aku tidak menjawab. Aku berbalik badan, berjalan lurus menuju dapur.
Di sana, masih ada tumpukan piring kotor bekas makan malam para utusan tadi. Dan aku harus mulai menyiapkan bahan masakan untuk sarapan pernikahan besok pagi. Di saat Ranti memimpikan istana, aku kembali berkawan dengan wajan dan minyak panas. Hatiku terasa kosong. Benar-benar kosong. Subuh belum lagi sempurna. Langit Sukabumi masih berwarna nila pekat. Tapi rumah petak kami sudah riuh. Bukan riuh bahagia, tapi riuh yang dipaksakan. Aku sudah selesai memasak. Nasi liwet, ayam bakar, dan sambal dadak sudah tertata di meja. Aroma masakan berbaur dengan wangi melati dari dekorasi seadanya yang dipasang di ruang tamu. Aku beralih tugas. Kini aku adalah asisten rias. Perias utama sudah datang, seorang wanita parubaya kenalan ibu. Dan tugasku adalah membantu Ranti, sang calon pengantin. Aku masuk ke kamarnya. Ranti sudah duduk di depan meja rias. Wajahnya pucat. Tidak seperti kemarin. Dia terlihat gelisah. Tangannya terus meremas-remas ujung jubah tidurnya. "Nadia, ambilkan aku minum," katanya. Suaranya sedikit gemetar. Aku mengambilkan segelas air. Tangannya gemetar saat menerimanya, membuat airnya sedikit tumpah. "Kamu kenapa, Ran?" tanyaku pelan. "Bukan urusanmu," bentaknya. "Cepat, bantu aku pakai soft lens ini." Tanganku licin. Aku membantunya dengan sabar. Matanya yang indah kini terlihat semakin besar, tapi tatapannya kosong. Ibu tiriku masuk. Wajahnya berseri-seri, memakai kebaya baru berwarna biru terang. "Ranti, sayang. Sebentar lagi kamu jadi Nyonya Brahma. Kamu harus jadi yang paling cantik hari ini." Ibu memeluk Ranti, tapi Ranti terlihat kaku. "Iya, Bu," jawab Ranti singkat. Selama proses rias, Ranti lebih banyak diam. Dia hanya menatap pantulan dirinya di cermin. Dia memang cantik. Sangat cantik. Riasan itu membuatnya seperti putri dari negeri dongeng. 1 jam sebelum akad, rombongan mempelai pria katanya sudah dalam perjalanan. Akad akan dilangsungkan di masjid kecil di ujung gang. "Nadia," panggil ibu. "Cepat bantu Ranti pakai gaunnya. Periasnya sudah selesai. Ibu mau cek persiapan di luar." Aku mengangguk. Aku mengambil gaun pengantin putih yang tergantung. Gaun itu sangat mewah, bertabur kristal imitasi yang berkilauan. Berat. Seberat takdir yang harus ditanggung Ranti. "Ayo, Ran. Waktunya pakai gaun," kataku. Ranti menatap gaun itu. Lalu dia menatapku. "Nadia," bisiknya. "Kamu iri, ya?" Aku terdiam. Kenapa bicara begitu? "Kamu iri kan? Aku yang akan menikah dengan pria kaya. Kamu yang kerja keras, tapi aku yang dapat semuanya," katanya, lebih seperti bertanya pada dirinya sendiri. "Aku cuma mau ayah selamat," jawabku lirih. Ranti tertawa sinis. "Alasan klasik." Dia berdiri. "Aku mau ke kamar mandi dulu. 5 menit. Jangan ada yang masuk." Dia masuk ke kamar mandi kecil di dalam kamarnya, dan mengunci pintu. Aku menunggu. 5 menit berlalu. 10 menit. Jantungku mulai berdebar. "Ran? Ranti? Kamu tidak apa-apa?" Aku mengetuk pintu. Tidak ada jawaban. "Ranti, ayo keluar. Rombongan sudah mau sampai." Hening. Panik mulai menjalari tubuhku. Aku menggedor pintu. "Ranti, buka pintunya." Tiba-tiba aku sadar. Jendela kamar Ranti. Jendela itu menghadap ke gang belakang rumah yang sepi. Dengan tangan gemetar, aku berlari kecil ke arah jendela. Dan benar saja, jendela itu terbuka lebar. Teralisnya sudah digergaji di satu sisi dan dibengkokkan. Cukup untuk dilewati tubuh ramping Ranti. Ya Allah, tubuhku lemas. "Ibu!" Aku berteriak sekuat tenaga. "Ibu!" Ranti kabur. Ibu tiriku berlari masuk ke kamar. Wajah riangnya langsung pucat pasi. "Apa kamu bilang? Jangan mengada-ada kamu." Aku menunjuk jendela yang terbuka. Ibu terhuyung. Dia berlari ke kamar mandi, mendobrak pintunya. Kosong. Kamar mandi itu kosong.
Tidak. Ibu menjerit histeris. Ranti! Ranti! Dia melihat ke meja rias. Sebuah amplop putih tergeletak di sana. Jelas bukan bagian dari dekorasi. Tangan ibu gemetar hebat saat membukanya. Dia membaca surat itu. Wajahnya berubah dari pucat menjadi merah padam, lalu kembali pucat seperti mayat. Dia meremas surat itu dan melemparnya ke lantai. Anak sialan. Anak tidak tahu diuntung. Raung ibu. Ayahku masuk, tertatih-tatih, didorong rasa panik. Ada apa? Ada apa ini ribut-ribut? Aku memungut surat yang teremas itu. Aku membacanya. Tulisan tangan Ranti yang rapi. Bu, maaf. Ranti nggak bisa. Ranti nggak sanggup nikah sama Pak Brama. Tadi malam, pacar Ranti, Doni, akhirnya jujur. Dia dapat info dari orang dalam. Pak Brama itu bukan cuma duda tua. Dia itu cacat. Wajahnya rusak sebelah karena kecelakaan di pabrik sawitnya. Dia monster, Bu. Monster. Ranti nggak mau nikah sama monster. Ranti kabur sama Doni keluar pulau. Jangan cari Ranti. Uang yang ibu dapat, pakai saja. Anggap saja itu upah Ranti jadi umpan selama ini. Dunia serasa runtuh. Jadi itu alasannya. Duda tua. Cacat. Wajahnya rusak. Bagaimana ini? Ibu bergumam, matanya liar. Rombongan sudah di ujung gang. Tamu sudah menunggu di masjid. Kalau pernikahan ini batal, kita tidak hanya akan diusir. Kita akan dituntut. Mereka akan memenjarakan kita. Uang mukanya sudah ibu pakai lunas utang. Kita akan mati. Kita akan hancur. Ibu menangis meraung-raung, memukul-mukul dadanya. Ayahku. Ayahku memegangi dadanya. Matanya terbelalak. Napasnya terengah-engah. Ayah, aku menjerit. Ayahku ambruk ke lantai. Tubuhnya kejang sesaat, lalu terkulai. Ayah. Ayah bangun. Jangan tinggalkan Nadia. Aku menangis histeris. Aku menepuk-nepuk pipi ayah. Dingin. Ibu tiriku terdiam melihat ayah. Tangis histerisnya berhenti. Detik itu, di tengah kekacauan, di tengah suara ayahku yang mengorok menahan sakit, di tengah bau melati dan ketakutanku, mata ibu tiriku menatap tajam ke arahku. Bukan tatapan iba. Bukan tatapan panik. Itu adalah tatapan seorang pemburu yang menemukan mangsa baru. Nadia. Desisnya. Aku yang sedang menangis memeluk ayah, mendongak. Gaun itu. Ibu menunjuk gaun pengantin Ranti yang tergantung. Ukuranmu tidak jauh beda. Aku tidak mengerti. Otakku buntu. Apa maksud ibu? Ibu tiru berjalan cepat ke arahku. Dia mencengkeram kedua bahuku. Kukunya menancap di kulitku. Kamu yang akan gantikan Ranti. Napasku tercekat. Enggak, bisikku. Enggak. Ibu sudah gila? Aku Nadia. Diam, bentaknya, tepat di depan wajahku. Tidak ada yang tahu wajah Ranti. Rombongan itu tidak pernah bertemu Ranti. Wajahmu akan dirias ulang. Kamu akan pakai cadar pengantin. Mereka tidak akan tahu bedanya. Enggak mau. Aku menjerit, memberontak. Aku enggak mau, Bu. Itu bukan pernikahan aku. Aku enggak kenal dia. Dia monster, kata Ranti. Aku enggak mau. Kamu mau ayahmu mati. Kalimat itu menusuk jantungku. Ibu menunjuk ayahku yang terbaring lemah di lantai. Napasnya satu-satu. Lihat ayahmu, teriaknya. Dia syok. Kalau pernikahan ini batal, para utusan itu akan menyeret kita semua ke kantor polisi. Ayahmu, dengan kondisi jantungnya, dia akan mati di penjara. Kamu mau itu terjadi? Hah? Kamu mau jadi anak pembunuh ayahmu sendiri? Air mataku mengalir deras. Aku menatap wajah ayahku yang pucat membiru. Tidak. Aku tidak mau ayah mati. Tapi, Bu. Isakku. Bagaimana bisa? Kamu tidak punya pilihan, Nadia. Ibu tiriku tiba-tiba berubah.
Dia berlutut di depanku. Dia memegang kakiku. Dia bersujud. Nadia, anakku. Panggilnya, dengan nada yang belum pernah kudengar sebelumnya. Penuh keputusasaan. Ibu mohon. Ibu mohon sama kamu. Tolong selamatkan kami. Tolong selamatkan ayahmu. Ibu tahu ibu salah. Ibu tahu ibu jahat sama kamu selama ini. Tapi kali ini saja, selamatkan nyawa ayahmu. Anggap ini bakti terakhir kamu. Nak, ibu mohon. Dia menangis. Meraung. Mencium kakiku yang kotor berdebu. Duniaku hancur berkeping-keping. Di satu sisi, ayahku terbaring di lantai, nyawanya di ujung tanduk. Di sisi lain, seorang pria asing, monster cacat, menunggu di masjid. Dan di antara keduanya, aku. Aku menatap ibu tiriku yang bersujud. Aku menatap ayahku yang sekarat. Tangisku berhenti. Aku memejamkan mata. Baik, kataku. Suaraku datar, hampa, dan mati. Baik, Nadia mau. Aku menatap gaun pengantin putih itu. Gaun itu bukan lagi lambang kebahagiaan. Itu adalah kain kafanku. Tapi lakukan ini demi ayah, lanjutku. Segera panggil dokter ke rumah. Sekarang juga. Pastikan ayah selamat. Ibu tiriku langsung berdiri. Wajah putus asanya berubah menjadi lega yang mengerikan. Pasti, nak, pasti. Perias. Perias. Masuk. Cepat rias dia. Kita tidak punya waktu. Aku pasrah. Tubuhku didudukkan di kursi rias. Perias yang bingung itu mulai menghapus jejak air mataku. Aku menatap pantulanku di cermin. Nadia sudah mati. Yang tersisa hanyalah pengantin pengganti. Aku tidak ingat bagaimana aku bisa berdiri. Kakiku terasa seperti jeli. Tangan perias itu bergerak cepat di wajahku, memoles bedak tebal, menyapukan eyeliner, dan memakaikan lipstik. Aku seperti boneka kayu yang mati. Cepat, cepat. Mereka sudah di depan gang, desis ibu tiriku. Dia mengambil selembar kain tipis, tapi berlapis. Cadar pengantin. Sesuatu yang menutupi wajah. Kain itu diikatkan menutupi wajahku, dari hidung ke bawah, lalu selembar kain tile panjang menjuntai dari kepalaku, menyamarkan segalanya. Bagus, kata ibu. Tidak ada yang akan tahu. Napasku sesak di balik kain itu. Nadia. Sebuah tangan hangat memegangku. Ayah. Entah bagaimana, ayah berhasil duduk bersandar di dinding. Wajahnya masih pucat, tapi dia memaksakan diri. Seorang perawat dari klinik gang sebelah sudah memeriksaku. Katanya lirih, seolah tahu apa yang aku korbankan. Ayah. Ayah tidak akan mati. Pergilah, dan jadilah istri yang baik. Air mataku kembali mengancam. Tapi ibu sudah menarikku. Tidak ada waktu untuk drama. Ayo jalan. Aku berjalan keluar dari rumah petak itu. Rumah yang penuh bau keringatku. Aku berjalan melewati tetangga yang berbisik-bisik. Loh, bukannya Ranti yang menikah. Kok pakai cadar? Itu siapa? Aku tidak peduli. Aku hanya berjalan. Masjid kecil di ujung gang sudah penuh. Bukan oleh tetangga kami, tapi oleh pria-pria berbadan tegap, memakai seragam batik yang sama. Para utusan dari Samarinda. Aku didudukkan di area wanita. Di depanku, di area pria, duduk seorang wali hakim. Dan di sampingnya, aku tidak berani melihat. Aku hanya merasakan auranya. Dingin. Mengintimidasi. Aku bisa mencium aroma parfum yang mahal. Wangi kayu dan tembakau. Sangat maskulin. Tapi bercampur dengan sesuatu yang lain. Sesuatu yang samar. Seperti antiseptik. Jantungku berdebar sangat kencang. Rasanya mau meledak. Wali hakim itu berdehem. Baik, kita mulai. Mohon data pengantin wanita. Ibu tiriku, yang duduk di belakangku, mencengkeram lenganku. Bilang namamu Ranti Amelia. Bisiknya penuh ancaman. Aku membeku. Mulutku terkunci. Nama pengantin wanita? Ulang Pak Wali, sedikit tidak sabar. Sebelum aku bisa berbuat apa-apa, salah satu pria berbatik tadi berdiri. Pria yang sama yang dulu datang ke rumah. Maaf,
Pak Wali, katanya dengan suara tenang dan berwibawa. Ada kesalahan administrasi dari pihak keluarga. Nama pengantin wanita yang sebenarnya adalah Nadia Kirana binti Rahman. Seluruh masjid hening. Aku tertegun. Mereka tahu namaku? Aku menoleh ke belakang. Wajah ibu tiriku lebih bingung daripadaku. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Dia terlalu takut untuk membantah orang-orang Pak Brama. Nadia Kirana. Pak Wali memastikan. Pria itu mengangguk. Data yang sah ada pada kami. Aku tidak mengerti apa-apa. Kepalaku pusing. Baiklah. Kalau begitu, Saudara Brama Wijaya, kata Pak Wali. Aku menahan napas. Saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan Nadia Kirana binti Rahman yang telah diwakilkan walinya kepada saya dengan mas kawin 100 gram logam mulia dan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Keheningan yang mencekam. Lalu, aku mendengar suara itu. Untuk pertama kalinya. Suara pria yang duduk di depanku. Pria yang akan menjadi suamiku. Saya terima nikahnya dan kawinnya Nadia Kirana binti Rahman. Dengan mas kawin tersebut, dibayar tunai. Suara itu. Bukan suara kakek-kakek. Bukan suara orang tua berumur 50 tahun. Suara itu dalam. Tegas. Jelas. Dan berwibawa. Tapi dingin. Sedingin es di kutub utara. Tidak ada getaran emosi sama sekali di dalamnya. Bagaimana para saksi? Sah. Sah. Alhamdulillah. Kata, sah, itu terdengar seperti palu godam yang menghantam kepalaku. Selesai. Hidupku selesai. Aku resmi menjadi istri Pak Brama Wijaya. Seorang pria yang tidak kukenal. Seorang pria yang katanya, monster. Tidak ada cium tangan. Tidak ada prosesi sungkem. Begitu doa selesai, pria berbatik tadi langsung menghampiriku. Mari, Nyonya. Kita harus segera berangkat. Nyonya? Aku ditarik berdiri. Aku menoleh ke belakang, mencari ayah. Tapi ayah tidak ada di sana. Tentu saja, dia sakit di rumah. Aku menatap ibu tiriku. Dia menatapku dengan pandangan aneh. Campuran antara lega, takut, dan entahlah. Aku tidak bisa membacanya. Aku digiring keluar masjid. Sebuah mobil sedan hitam yang sangat mewah sudah menunggu. Pintunya dibukakan. Aku disuruh masuk. Lalu, dia masuk. Suamiku. Pak Brama duduk di sampingku. Jantungku berhenti berdetak. Aku tidak berani menoleh. Aku hanya duduk kaku, mematung. Aku bisa merasakan tubuhnya yang besar di sampingku. Dia tinggi, itu pasti. Bahunya lebar. Dia memakai setelan jas pernikahan berwarna gelap yang dijahit dengan sempurna. Tapi aku tidak berani melihat wajahnya. Aku teringat kata-kata Ranti di surat itu. Wajahnya rusak sebelah. Monster. Aku memejamkan mata erat-erat di balik cadarku. Mobil melaju. Meninggalkan gang sempitku. Meninggalkan Sukabumi. Sepanjang perjalanan, tidak ada satu kata pun terucap. Hening. Hanya suara mesin mobil yang halus. Pria di sampingku tidak bergerak. Dia tidak batuk. Dia tidak berdehem. Dia hanya ada. Seperti patung es. Aku tidak tahu kami mau kemana. Mobil berhenti di sebuah bandara. Bukan bandara umum yang ramai. Ini seperti landasan pacu pribadi. Sebuah pesawat jet kecil berwarna putih sudah menunggu. Ya Allah. Seberapa kaya pria ini? Aku dituntun naik ke pesawat. Bagian dalamnya lebih mewah dari rumah paling mewah yang pernah aku rias. Kami duduk bersebelahan lagi. Dia di dekat jendela. Aku di sampingnya. Seorang pramugari cantik tersenyum padaku. Selamat siang, Nyonya Brama. Apakah Anda membutuhkan sesuatu? Minuman. Aku hanya bisa menggeleng. Tenggorokanku kering. Tapi aku terlalu takut untuk bicara. Pesawat lepas landas. Selama berjam-jam penerbangan, dia tidak berbicara padaku. Sama sekali. Dia membuka laptopnya. Dia membaca dokumen. Dia mengetik. Dia sibuk bekerja. Seolah-olah aku, pengantin barunya yang duduk di sebelahnya, tidak ada.
Seolah aku tembus pandang. Aku mencuri pandang. Aku hanya bisa melihatnya dari samping. Dia sedang fokus ke layar. Garis rahangnya tegas. Sangat tegas. Tidak terlihat seperti pria tua. Rambutnya hitam legam, disisir rapi ke belakang. Lalu dia menoleh. Aku cepat-cepat membuang muka. Jantungku serasa copot. Dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya kembali menatap laptopnya. Aku tidak melihat wajah yang rusak. Tapi aku hanya melihatnya sekilas. Dan pencahayaan di pesawat temaram. Kami mendarat saat hari sudah berganti malam. Udara di luar terasa berbeda. Panas dan lembab. Samarinda, Kalimantan. Sebuah mobil hitam lain sudah menunggu. Kami kembali menempuh perjalanan dalam diam. Kali ini perjalanannya jauh. Sangat jauh. Jalanan yang kami lewati semakin sepi. Kiri dan kanan hanya kegelapan. Pohon-pohon tinggi. Sepertinya kami masuk ke area perkebunan. Aku semakin takut. Kemana dia membawaku? Akhirnya, mobil melewati gerbang besi tempa yang sangat tinggi. Di baliknya, bukan rumah. Itu istana. Sebuah rumah modern yang sangat besar. Dikelilingi taman yang luas, tapi terkesan kaku dan sepi. Rumah itu megah, tapi tidak ada kehangatan di dalamnya. Seperti penjara yang indah. Mobil berhenti di lobi utama. Pintu dibukakan. "Silakan, Tuan, Nyonya," kata sopir itu. Pak Brahma keluar lebih dulu. Aku mengikutinya dengan kaki gemetar. Gaun pengantinku terasa kotor dan berat. Di dalam, pelayan berjejer rapi. Mereka semua menunduk hormat. "Selamat datang, Tuan, Nyonya," kata seorang wanita parubaya yang sepertinya kepala pelayan. Pak Brahma tidak menjawab. Dia terus berjalan. Aku mengikutinya di belakang. Kami menaiki tangga melingkar yang indah. Lorongnya panjang. Dia berhenti di depan sebuah pintu kayu besar. Dia membukanya. Kamar. Ini bukan kamar. Ini lebih besar dari seluruh rumah petaku. Ada ranjang ukuran raja, sofa, televisi layar datar raksasa, dan jendela kaca besar yang menghadap kegelapan malam. Dia masuk. Aku berhenti di ambang pintu, terlalu takut untuk melangkah. Dia melepaskan jasnya. Meletakkannya di kursi. Dia melonggarkan dasinya. Lalu dia berbalik. Menatapku. Inilah saatnya. Aku akan melihat wajahnya. Aku memejamkan mata. Dia berjalan ke arahku. Jantungku berhenti berdetak. Dia berhenti tepat di depanku. Aku masih memejamkan mata. Aku gemetar hebat. "Mandi," katanya. Aku membuka mata karena kaget. Suara itu dingin. Perintah. Dia tidak menyentuhku. Dia menunjuk ke sebuah pintu. Kamar mandi di sana. Baju ganti sudah ada di lemari. Setelah itu, dia berbalik badan. Dia berjalan ke sofa besar di sudut ruangan. Dia mengambil bantal dan selimut yang sudah tersedia di sana. Dan dia berbaring di sofa. Dia memunggungiku. Aku terdiam. Masih memakai gaun pengantin dan cadar yang kotor. Aku bingung. Aku menikah dengan pria ini. Ini malam pertama kami. Tapi dia tidur di sofa. Dia tidak berbicara. Dia tidak menjelaskan. Dia tidak menatapku. Dia tidak menyentuhku. Dia memperlakukanku seolah-olah aku tidak ada. Apa ini? Hukuman apa lagi ini? Aku lebih bingung dan lebih takut daripada sebelumnya. Aku tidak tahu berapa lama aku berdiri mematung di ambang pintu kamar itu. Kakiku kram. Gaun pengantin yang tadinya mewah, kini terasa seperti baju zirah yang kotor dan berat, menempel di kulitku yang basah oleh keringat dingin. Ruangan ini sangat dingin. Pendingin udaranya menusuk tulang. Tapi yang lebih dingin adalah keheningan di ruangan ini. Pria itu, suamiku, Pak Brahmawijaya, sudah berbaring di sofa. Punggungnya menghadapku. Dia tidak bergerak. Apa dia benar-benar tidur? Begitu saja? Setelah membawaku terbang ribuan kilometer dari rumah? Setelah menikahiku secara paksa? Aku menahan napas. Aku tidak berani bergerak. Takut jika gerakanku membangunkannya. Takut jika dia berbalik.
Takut jika aku akhirnya harus melihat wajah yang Ranti sebut sebagai wajah monster, itu. 1/2 jam. 1 jam. Aku masih di tempat yang sama. Akhirnya, rasa lelah mengalahkan rasa takutku. Kakiku tidak kuat lagi. Dengan langkah sepelan mungkin, seperti pencuri, aku berjingkat ke kamar mandi. Saat aku menutup pintu, aku bersandar dan nyaris ambruk. Jantungku berdetak begitu kencang. Rasanya menyakitkan. Kamar mandi ini. Ya Allah. Ini bukan kamar mandi. Ini istana kecil. Dindingnya marmer. Ada bak mandi besar yang bisa menampung 3 orang. Ada pancuran kaca. Ada deretan botol-botol sabun, sampo, dan lotion yang namanya tidak bisa aku baca. Tapi wanginya seperti taman bunga. Ini adalah dunia yang tidak pernah aku bayangkan ada. Aku menatap pantulanku di cermin raksasa. Wajahku pucat di balik riasan yang mulai luntur. Mataku bengkak karena terlalu banyak menangis. Perlahan, aku membuka cadar pengantin itu. Benda yang menjadi topengku seharian ini. Inilah wajahku. Wajah Nadia. Wajah seorang istri pengganti yang tidak diinginkan. Aku mandi. Air hangat itu mengalir ke tubuhku. Tapi tidak bisa sedikit pun menghilangkan rasa dingin yang membeku di hatiku. Aku menggosok kulitku kuat-kuat, berharap bisa menghapus semua kejadian hari ini. Berharap aku bisa bangun dan menyadari ini semua hanya mimpi buruk. Setelah selesai, aku membuka lemari besar di dalam kamar mandi. Isinya bukan handuk saja. Ada deretan baju tidur. Piyama-piyama dari sutra dan katun yang lembut. Aku mengambil satu. Warnanya krem. Lembut sekali di kulitku. Tapi rasanya seperti pakaian tahanan yang mewah. Dengan jantung berdebar, aku membuka pintu kamar mandi pelan-pelan. Dia masih di sana. Di sofa. Masih dalam posisi yang sama. Dia benar-benar tidur. Lalu, aku di mana? Aku menatap ranjang raksasa di tengah ruangan. Ranjang itu bisa muat untuk 10 orang. Bersih, rapi, dengan spray putih yang terlihat sangat mahal. Aku tidak punya pilihan. Aku beringsut. Naik ke atas ranjang itu. Aku mengambil sisi yang paling jauh dari sofa. Paling pojok. Aku memeluk lututku, meringkuk sekecil mungkin. Lalu aku menarik selimut tebal itu sampai menutupi kepalaku. Di dalam kegelapan dan keheningan kamar mewah ini, di malam pertamaku sebagai seorang istri, aku menangis. Aku menangis dalam diam. Menangisi ayah. Menangisi Ranti yang egois. Menangisi ibu tiriku. Dan menangisi nasibku sendiri. Aku menangis sampai akhirnya aku tertidur karena kelelahan. Saat aku terbangun, ruangan itu sudah terang benderang. Cahaya matahari pagi menembus jendela kaca yang besar. Aku terlonjak. Aku sendirian. Sofa tempat dia tidur tadi malam, kini rapi. Sangat rapi. Selimutnya terlipat sempurna membentuk kotak. Bantalnya tertata. Seolah tidak pernah ada orang yang tidur di sana. Kapan dia bangun? Kapan dia pergi? Aku tidak mendengarnya sama sekali. Perutku berbunyi. Aku lapar. Dengan ragu, aku memberanikan diri keluar kamar. Rumah ini sangat besar. Sepi. Lorongnya panjang dan lantainya mengilap. Aku seperti tikus kecil di dalam istana. Aku menuruni tangga. Di lantai bawah, aku melihat wanita parubaya yang kemarin menyambut kami. Dia sedang mengatur beberapa pelayan lain. Melihatku, dia langsung tersenyum tipis dan menghampiri. Selamat pagi, Nyonya. Pak pagi, Bey, panggilku. Tidak tahu harus memanggil apa. Saya Sumi, Nyonya. Kepala pelayan di rumah ini, katanya. Suaranya lembut tapi tegas. Sarapan Nyonya sudah disiapkan di ruang makan. Dia mengantarku ke sebuah ruangan lain. Ada meja makan dari kayu solid yang sangat panjang. Bisa untuk 20 orang. Tapi di atasnya hanya ada satu piring. Untukku. Suami saya. Pak Brahma, di mana? Tanyaku pelan. Tuan Brahma sudah berangkat kerja sejak jam 6 pagi, Nyonya. Jawab Bey Sumi, seolah itu adalah hal paling wajar di dunia. Tuan adalah orang yang sangat sibuk. Aku makan dalam diam. Nasi goreng spesial, telur mata sapi, dan udang. Enak. Sangat enak.
tapi terasa seperti pasir di mulutku. Hari-hari berikutnya berlalu seperti dalam kabut. Polanya selalu sama. Aku bangun, dia sudah pergi. Aku menghabiskan hari sendirian di rumah raksasa itu. Para pelayan sopan, tapi mereka menjaga jarak. Mereka melayaniku dengan baik, menyediakan apa saja yang aku butuh, tapi mereka tidak pernah mengajakku bicara. Mereka seperti diinstruksikan untuk tidak terlalu akrab denganku. Aku seperti pajangan. Nyonya Brahma, tapi hanya status. Aku berkeliling. Rumah ini punya kolam renang biru yang jernih. Punya taman bunga yang indah. Tapi semuanya terasa kosong dan dingin. Malam hari, dia pulang. Selalu larut. Jauh lewat tengah malam. Aku akan pura-pura sudah tidur. Aku bisa mendengar suara pintu kamar dibuka pelan. Dia tidak pernah menyalakan lampu utama. Aku hanya mendengar langkah kakinya yang pelan di atas karpet tebal. Dia tidak pernah mendekati ranjang. Dia langsung mengambil handuk dari lemari lain, lalu mandi di kamar mandi tamu di luar kamar. Setelah itu, dia akan masuk lagi ke kamar kami, mengambil bantal dan selimut, dan tidur di sofa. Setiap malam. Selama seminggu penuh, aku hidup satu atap, bahkan satu kamar, dengan suamiku. Dan selama seminggu itu, aku belum pernah melihat wajahnya dengan jelas. Aku hanya melihat punggungnya, siluetnya. Aku hanya mendengar suaranya satu kali, saat akad. Dia benar-benar menghindariku. Rasa takutku perlahan bercampur dengan kebingungan. Ranti bilang dia monster. Ibu tiriku bilang dia cacat. Apakah dia begitu malu dengan wajahnya, sampai dia tidak mau menunjukkannya padaku, istrinya sendiri? Apakah dia jijik padaku? Jika iya, kenapa dia menikahiku? Kenapa dia tahu namaku Nadia, bukan Ranti? Semakin kupikirkan, kepalaku semakin sakit. Aku merindukan ayah. Aku sangat khawatir. Bagaimana kabarnya? Aku memberanikan diri. Sore itu, aku menemui Bei Sumi di dapur. Bei, boleh saya pinjam telepon? Saya mau menelepon ayah saya di Sukabumi. Saya khawatir. Wajah Bei Sumi terlihat ragu. Maaf sekali, Nyonya. Telepon di rumah ini hanya untuk urusan tuan. Saya tidak berani. Hatiku mencelos. Benar. Aku ini tahanan. Aku terisolasi. Aku kembali ke kamar dengan kecewa. Aku duduk di tepi jendela besar, melihat kebun sawit yang terhampar di kejauhan. Air mataku menetes lagi. Malam itu, dia pulang seperti biasa. Larut. Aku pura-pura tidur. Dia ke kamar mandi, lalu ke sofa. Pagi harinya, saat aku bangun, dia sudah pergi. Tapi, ada sesuatu yang berbeda. Di atas meja nakas di samping tempat tidurku, tergeletak sebuah kotak persegi panjang berwarna putih. Masih tersegal. Sebuah ponsel baru, yang modelnya paling mahal. Di sampingnya, ada secari kertas kecil. Bukan tulisan tangan, tapi ketikan komputer yang rapi. Untuk menelepon ayahmu. Nomornya sudah disimpan. Tanganku gemetar. Dia tahu aku ingin menelepon ayah? Dia mendengarku? Atau Bei Sumi yang melapor? Dia memberiku ini? Pria yang tidur di sofa itu? Pria yang bahkan tidak mau bicara atau menatapku? Dengan jantung berdebar kencang, aku menyalakan ponsel itu. Benar saja. Di kontaknya hanya ada satu nama. Ayah. Aku menekan tombol panggil. Halo. Nadia. Suara ayah di seberang sana terdengar kaget dan lega. Ya Allah, nak, kamu di mana? Kamu baik-baik saja? Ayah khawatir sekali. Tangisku langsung pecah. Ayah, ini Nadia. Aku baik. Yah, aku di Samarinda. Ayah gimana? Ayah sehat? Jantung ayah. Ayah tidak apa-apa, nak. Dokter bilang ayah hanya syok ringan. Ayah sudah baikan. Nadia, pria itu, suamimu, dia baik sama kamu? Dia tidak menyakitimu, kan? Aku terdiam. Aku harus bilang apa? Bahwa suamiku tidur di sofa setiap malam? Bahwa aku belum pernah melihat wajahnya? Bahwa aku merasa seperti hantu di rumah ini? Dia baik. Yah,
Aku berbohong. Suaraku bergetar. Dia sangat sibuk. Tapi dia baik. Rumahnya besar. Aku tidak kekurangan apapun. Syukurlah. Alhamdulillah. Hati ayah tenang mendengarnya. Nak, maafkan ayah. Ya, gara-gara ayah. SSSST. Ayah jangan bicara begitu. Yang penting ayah sehat. Nadia janji akan telepon ayah lagi. Kami menutup telepon. Aku merasa sedikit lega. Setidaknya ayah baik-baik saja. Tapi misteri suamiku semakin pekat. Dia dingin. Tapi dia memberiku ponsel untuk ayah. Dia mengabaikanku. Tapi dia tahu apa yang aku butuhkan. Siapa dia sebenarnya? Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku pura-pura terlelap seperti biasa. Pukul 2 pagi. Aku terbangun karena haus. Aku memutuskan untuk turun ke dapur mengambil air minum. Aku berjalan pelan keluar kamar. Lorong gelap. Saat aku kembali naik ke atas, aku melewati satu ruangan yang pintunya selalu tertutup rapat. Ruang kerja Pak Brahma. Tapi malam ini, pintunya sedikit terbuka. Dan ada cahaya remang-remang dari dalam. Jantungku berdebar. Dia ada di dalam? Dia belum tidur? Aku tidak tahu apa yang mendorongku. Rasa penasaran yang begitu besar mengalahkan rasa takutku. Dengan langkah sepelan mungkin, aku mengintip. Ruangan itu kosong. Dia tidak ada di sana. Tapi, di atas meja kerja kayu yang sangat besar, sebuah laptop menyala. Dia pasti lupa mematikannya. Aku melangkah masuk. Ruangan ini beraroma sama seperti dia. Wangi kayu yang maskulin dan tembakau. Aku mendekati meja itu. Aku menatap layar laptopnya. Layar itu tidak terkunci. Dan yang tampil di sana bukan dokumen pekerjaan. Itu adalah wallpaper. Sebuah foto. Jantungku serasa berhenti berdetak. Itu bukan foto Ranti. Bukan foto model cantik. Itu adalah foto dua orang anak kecil. Seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Keduanya memakai seragam SD merah putih. Mereka tersenyum lebar ke kamera. Si anak laki-laki kurus, kulitnya legam terbakar matahari, tapi matanya tajam dan penuh semangat. Si anak perempuan rambutnya dikuncir dua, dan giginya ompong di depan. Aku kenal foto itu. Aku kenal senyum ompong itu. Itu aku, Nadia Kirana, waktu aku kelas 3 SD. Dan anak laki-laki di sampingku. Sebuah nama yang sudah puluhan tahun terkubur dalam ingatanku, tiba-tiba muncul. Rama. Bisikku, tanpa sadar. Rama. Teman masa kecilku. Anak tukang kebun miskin di sekolahku dulu. Sahabat satu-satuku. Bagaimana bisa foto ini ada di sini? Di laptop suamiku? Tiba-tiba, aku mendengar suara langkah kaki berat. Di lorong. Tepat di luar pintu. Dia datang. Ya Allah. Dia menemukanku di ruang kerjanya. Jantungku serasa melompat ke tenggorokan. Suara langkah kaki itu semakin dekat. Berat, mantap, dan tidak terburu-buru. Mati aku. Aku ketahuan. Aku lancang masuk ke ruang kerjanya. Aku menyentuh laptopnya. Aku mundur selangkah, terantuk kursi. Tubuhku gemetar hebat. Aku ingin lari. Aku ingin sembunyi di bawah meja. Tapi kakiku kaku. Pintu terbuka penuh. Dia berdiri di sana. Siluetnya mengisi seluruh bingkai pintu. Tinggi, tegap, mengintimidasi. Lampu lorong di belakangnya membuat wajahnya gelap, tidak terlihat. Dia diam. Aku diam. Hening yang mencekam itu mungkin hanya berlangsung 3 detik. Tapi bagiku, rasanya seperti selamanya. Aku bersiap untuk dibentak. Dimarahi. Mungkin diusir dari kamar ini. Lalu, dia melangkah masuk ke dalam ruangan. Dia melangkah masuk ke dalam cahaya remang-remang dari layar laptop. Dan untuk pertama kalinya, setelah seminggu kami menikah, aku melihat wajahnya dengan jelas. Aku menahan napas. Wajah itu bukan wajah monster. Bukan wajah yang rusak. Bukan wajah duda tua berumur 50 tahun. Ranti bohong. Atau, dia dibohongi. Pria di depanku ini, mungkin berumur awal 30-an. Garis wajahnya sangat tegas.
Rahangnya kokoh, hidungnya mancung. Matanya setajam elang. Memang, ada bekas luka. Sebuah garis tipis tapi dalam, memanjang dari pelipis kirinya, hampir menyentuh ujung alisnya. Tapi bekas luka itu tidak membuatnya terlihat mengerikan. Itu justru membuatnya terlihat berbahaya. Dia tampan, tapi dengan cara yang dingin dan menakutkan. Dia menatapku. Tatapan itu menembusku. Tidak marah. Hanya dingin. Datar. Apa yang kamu lakukan di sini? Suara itu. Suara yang sama dengan saat akad. Dalam, berat, dan tanpa emosi. Mulutku kering. Saya. Aku tergagap. Maaf, Pak. Saya tadi haus. Turun ke dapur. Pas saya kembali, pintu ruang kerja Bapak terbuka. Saya tidak sengaja. Aku menelan ludah, menunjuk ke layar laptop dengan tangan gemetar. Saya lihat foto itu. Foto anak kecil itu. Rama. Nama itu keluar begitu saja dari mulutku. Di mana Bapak dapat foto ini? Tanyaku, memberanikan diri. Dia mengikuti arah pandanganku. Dia menatap layar laptopnya. Menatap foto kami berdua. Ekspresi dingin di wajahnya goyah. Hanya sedetik. Rahangnya mengeras. Matanya yang tajam itu tiba-tiba terlihat terluka. Dia memejamkan matanya sesaat. Menghela napas panjang. Saat dia membukanya lagi, dia menatapku. Tapi kali ini, tatapannya berbeda. Bukan lagi tatapan tuan kepada tahanannya. Ini tatapan yang aku tidak bisa mengartikannya. Kamu. Suaranya sedikit berubah. Lebih pelan. Kamu masih ingat nama itu? Jantungku berdebar kencang. Rama, bisikku. Tentu saja saya ingat. Dia sahabat saya dulu. Waktu SD. Sahabat satu-satunya saya. Tapi Bapak siapa? Kenapa foto ini ada di laptop Bapak? Bapak kenal dia. Dia tidak menjawab. Dia melangkah lebih dekat. Aku refleks mundur. Punggungku menabrak rak buku. Aku takut. Dia berhenti. Melihat ketakutanku. Dia tidak mendekat lagi. Sepatu bolong, katanya. Aku membeku. Apa? Setiap hari dia diejek karena sepatunya bolong di bagian depan. Lanjutnya. Suaranya datar. Tapi aku bisa merasakan getaran aneh di dalamnya. Anak-anak lain melemparinya kertas. Mengatainya si miskin. Si bau matahari. Aku menatapnya. Mulutku sedikit terbuka. Itu julukan Rama. Tapi ada satu anak perempuan. Dia menatap mataku lekat-lekat. Anak perempuan yang giginya ompong. Yang kuncirnya selalu dua. Dia tidak pernah mengejek. Dia justru membelanya. Dia membagi bekal makan siangnya. Bisikku, melanjutkan cerita itu. Ingatanku tiba-tiba kembali dengan jelas. Nasi goreng buatan ibunya. Dia bilang, ibunya masak terlalu banyak. Padahal aku tahu, dia sengaja membawa lebih untukku. Benar, kata pria itu. Matanya tidak lepas dariku. Dia membagi nasi gorengnya. Setiap hari. Aku menatapnya. Menatap mata elang itu. Mata yang tajam. Mata yang... Ya Allah. Mata itu. Aku kenal mata itu. Mata yang sama yang menatapku penuh terima kasih 13 tahun lalu. Enggak. Bisikku, menggelengkan kepala. Tidak mungkin. Enggak mungkin. Nama itu. Rama, aku benci nama itu. Katanya. Nama itu adalah simbol kemiskinan. Simbol kelemahan. Simbol anak kuli kebun yang diinjak-injak. Enggak. Jadi aku menggantinya. Saat aku pergi dari kampung itu setelah ibumu meninggal dan kamu pindah, aku bersumpah. Aku akan kembali. Tapi bukan sebagai Rama. Air mataku mulai menetes. Tubuhku gemetar hebat. Bukan karena takut. Tapi karena sesuatu yang lain. Sesuatu yang terlalu besar untuk aku pahami. Brahma. Bisikku. Brahma. Wijaya. Rama. Brahma. Dia mengangguk pelan.
Rama? Aku Brahma Wijaya, Nyonya, katanya. Suaranya kini terdengar sangat lelah. Tapi dulu sekali, aku adalah Rama. Blar. Rasanya seperti petir menyambar kepalaku. Duniaku berputar. Aku ambruk. Aku terduduk di lantai. Kakiku tidak sanggup lagi menopang tubuhku. Rama? Monster itu. Suamiku yang dingin. Konglomerat kaya raya. Duda tua cacat yang dibicarakan Ranti. Adalah Rama? Sahabat masa kecilku? Tapi kenapa? Isaku. Kenapa begini? Dia terdiam lama. Dia berbalik badan, menatap keluar jendela. Menatap kegelapan kebun sawitnya. Setelah kamu pergi, hidupku hancur, katanya pelan. Ayahku meninggal. Aku putus sekolah. Aku jadi kuli. Kuli panggul di pasar, kuli sawit di sini, di Kalimantan. Aku dihina, ditipu, diinjak-injak. Aku bersumpah. Suatu hari nanti, aku akan jadi kaya. Sangat kaya. Bukan untuk pamer. Tapi agar tidak ada lagi yang bisa menginjak-injakku. Dan agar aku pantas. Pantas untuk menemukanmu lagi, Nadia. Dia berbalik menghadapku. Aku bekerja seperti orang gila. Siang dan malam. Aku ganti namaku. Aku bangun bisnis ini dari nol. Dari keringatku. Dari darahku. Dia menyentuh bekas lukanya di pelipis. Ini, kudapat saat ada kerusuhan di pabrik. Bukan kecelakaan kerja biasa. Tapi aku selamat. Dan aku jadi lebih kuat. Lalu, aku mencarimu. Bertahun-tahun. Dan akhirnya, aku menemukanmu. Di rumah petak itu. Di Sukabumi. Suaranya berubah. Mengeras. Penuh amarah. Aku menemukanmu, diperlakukan lebih buruk dari pelayan. Aku melihatmu dimaki-maki oleh ibu tirimu. Aku melihatmu menangis diam-diam di dapur sambil memijat tanganmu yang melepuh. Aku melihat Ranti membuang masakanmu, hanya karena rasanya sedikit keasinan. Aku terisak. Dia melihat semua itu? Aku marah. Nadia. Aku ingin menyeretmu keluar dari rumah neraka itu saat itu juga. Tapi aku tahu kamu. Kamu terlalu baik. Kamu tidak akan pernah meninggalkan ayahmu yang sakit. Jadi, aku membuat rencana. Ranti. Bisikku. Ya, Ranti. Dan ibu tirimu. Aku tahu kelemahan mereka. Uang. Aku melamar Ranti. Aku tawarkan mereka uang yang tidak bisa mereka tolak. Aku lunasi semua utang mereka. Aku tahu mereka akan menerimanya. Tapi, Ranti, dia bilang bapak, monster. Brahma tersenyum tipis. Senyum pertama yang kulihat. Tapi senyum itu sangat pahit. Aku yang mengaturnya, Nadia. Aku yang menyuruh orangku menyebarkan rumor. Bahwa aku adalah Brahma Wijaya, duda tua berumur 50 tahun. Bahwa aku kejam. Dan bahwa wajahku rusak parah karena kecelakaan. Aku tahu Ranti. Dia mau hartaku. Tapi dia terlalu pengecut untuk hidup dengan monster. Aku tahu dia pasti akan kabur di saat terakhir. Dan aku tahu, Brahma menatapku lekat-lekat. Tatapan yang menembus jiwaku. Ketika dia kabur, dan ayahmu dalam bahaya, ibu tirimu akan memaksamu. Dan aku tahu kamu, Nadia. Gadis kecil berhati malaikat yang dulu membagi bekalnya. Kamu pasti akan berkorban. Demi ayahmu. Aku tercengang. Mulutku terbuka. Jadi, semua ini, pernikahan ini, penjemputan itu, bahkan cadar pengantin itu, Bapak tahu. Aku yang memintanya, katanya pelan. Aku yang meminta utusanku menyarankan cadar itu, dengan alasan agar pengantin terlihat manglingi dan sakral. Aku tahu, itu satu-satunya cara agar penipuan ini berhasil. Jadi, Bapak menjebak aku? Bapak merencanakan semua ini untukku? Ya. Napasku sesak. Aku bingung. Tapi kalau begitu. Aku menatapnya. Kenapa? Kenapa Bapak mengabaikan saya? Kenapa Bapak tidur di sofa?
Kenapa Bapak tidak pernah bicara padaku? Kenapa Bapak memperlakukanku seperti hantu? Dia terdiam. Dia memalingkan wajahnya lagi. Rahangnya kembali mengeras. Karena aku malu, bisiknya. Aku tertegun. Malu. Lihat aku, Nadia, katanya. Suaranya kini bergetar. Aku membawamu ke sini, dengan cara yang kotor. Aku membelimu dari ibu tirimu. Aku memaksamu menikah denganku lewat skenario licik. Aku menggunakan penderitaan ayahmu sebagai senjataku. Dia menatapku lagi. Mata elangnya kini penuh dengan rasa sakit yang luar biasa. Aku ini tidak lebih baik dari ibu tirimu. Aku hanya lebih kaya. Saat aku melihatmu di masjid, gemetar ketakutan di balik cadar itu. Aku sadar. Aku bukan pahlawan yang datang menyelamatkanmu. Aku monster yang sama, Nadia. Hanya saja, aku monster yang sudah mencintaimu sejak kita masih memakai seragam merah putih. Pengakuan itu menghantamku. Aku tidak berani menyentuhmu. Aku tidak berani menatapmu. Aku merasa kotor. Aku merasa tidak pantas. Aku takut kamu akan semakin membenciku jika kamu tahu kebenarannya. Jadi aku tidur di sofa. Aku menunggu. Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku menunggu, sampai kamu, mungkin, siap. Atau sampai aku punya keberanian untuk mengaku. Terlalu banyak. Semua ini terlalu banyak. Suamiku, monsterku, adalah Rama. Sahabat kecilku yang hilang. Dia merancang skema gila ini, bukan untuk menyakitiku, tapi untuk menyelamatkanku. Dan dia mencintaiku. Udara di ruangan itu terasa habis. Kepalaku pusing 7 keliling. Pandanganku kabur. Semuanya menjadi hitam. Hal terakhir yang kudengar sebelum kegelapan menelanku adalah suaranya. Suara yang tidak lagi dingin. Suara yang penuh kepanikan murni. Nadia. Ya Allah, Nadia. Dia berlari. Dia menangkap tubuhku sebelum aku menghantam lantai. Bi Sumi. Bi Sumi. Panggil dokter. Cepat. Aroma. Bukan aroma kayu dan tembakau yang maskulin dan dingin. Bukan juga aroma antiseptik yang samar. Yang pertama kali menyapaku saat aku membuka mata adalah aroma minyak kayu putih. Aroma yang sangat kukenal. Aroma yang selalu ayah oleskan di pelipisku saat aku sakit. Duniaku tidak lagi berputar. Tapi kepalaku pusing. Aku tidak lagi di lantai ruang kerja yang dingin. Aku di ranjang. Ranjang besar di kamarku. Kamar kami. Spray sutranya terasa lembut di punggungku. Dan selimut tebal itu menyelimutiku dengan hangat. Nyonya. Nyonya sudah sadar? Alhamdulillah. Itu suara Bei Sumi. Aku mengerjapkan mata. Ruangan ini terang. Hari sudah pagi. Aku melihat Bei Sumi berdiri di samping ranjang, membawa nampan berisi segelas air hangat dan semangkuk bubur. Wajahnya terlihat sangat cemas. Bei, apa yang terjadi? Suaraku serak. Nyonya pingsan semalam. Tuan. Tuan Brahma panik sekali. Beliau menggendong Nyonya ke kamar. Dokter pribadi Tuan sudah datang tadi. Jelas Bei Sumi. Kali ini, suaranya tidak lagi kaku seperti pelayan. Ada nada kelegaan yang tulus di sana. Tuan Brahma menggendongku? Saat itulah, aku menyadari sesuatu. Aku tidak sendirian di kamar ini bersama Bei Sumi. Di sudut ruangan, di sofa tempat dia biasa tidur, dia duduk di sana. Bukan, dia tidak tidur. Dia duduk tegak. Wajahnya. Ya Allah. Wajahnya. Dia tidak terlihat seperti bos sawit yang dingin dan berkuasa. Dia terlihat kacau. Rambutnya yang biasa tersisir rapi, kini acak-acakan. Dia masih memakai kemeja kerja yang dipakainya semalam, tapi kancing atasnya terbuka dan kemejanya kusut. Matanya merah. Dan di bawah matanya, ada lingkaran hitam. Dia tidak tidur semalaman. Dia menatapku. Bukan lagi dengan tatapan dingin, tapi dengan tatapan takut. Dia takut padaku? Bei Sumi. Suaranya serak, lelah. Tolong tinggalkan kami sebentar. Baik, Tuan.
Bei Sumi meletakkan nampan di meja nakas, lalu bergegas keluar kamar. Pintu tertutup pelan. Keheningan kembali menyelimuti kami. Tapi kali ini, bukan keheningan yang dingin. Ini keheningan yang berat. Penuh dengan kata-kata yang tidak terucap. Penuh dengan 13 tahun yang hilang. Aku memaksakan diri untuk duduk bersandar di kepala ranjang. Rama. Aku memanggil namanya. Nama aslinya. Dia tersentak. Seolah nama itu adalah cambuk. Jangan, bisiknya. Jangan panggil aku dengan nama itu. Kenapa? Karena Rama sudah mati, katanya. Dia mati diinjak-injak di pasar. Dia mati kelaparan di kebun sawit. Yang ada di depanmu ini Brahma. Seorang penipu. Dia berdiri. Dia berjalan ke arah jendela besar. Memunggungiku. Seperti yang selalu dia lakukan. Punggung yang lebar itu terlihat sangat rapuh. Kamu pasti membenciku, kan, Nadia? Tanyanya pelan. Aku terdiam. Membencinya? Aku tidak tahu. Kepalaku terlalu penuh. Aku syok. Aku bingung. Aku takut, jawabku jujur. Air mataku mulai menggenang. Aku takut, Rama. Aku kira aku menikah dengan monster. Aku kira hidupku sudah selesai. Aku mengorbankan diriku demi ayah. Dia berbalik. Wajahnya mengeras menahan emosi. Lalu semalam. Lanjutku. Suaraku mulai bergetar. Aku tahu, suamiku bukan monster. Dia, sahabat masa kecilku. Tapi itu lebih menakutkan. Menakutkan? Dia tidak mengerti. Iya. Aku sedikit berteriak. Tangisku pecah. Kamu mempermainkan aku. Kamu mempermainkan keluargaku. Kamu tahu ibu tiriku serakah. Kamu tahu Ranti egois. Kamu tahu ayah sakit. Kamu pakai semua itu. Kamu membeliku. Rama. Sadar tidak? Kamu membeliku dengan lunasnya utang ayah. Kamu menjebakku dalam pernikahan ini. Kamu membawaku kabur ke pulau ini di mana aku tidak kenal siapa-siapa. Kamu kurung aku di rumah mewah ini. Apa bedanya kamu? Apa bedanya kamu dengan ibu tiriku? Isakku. Dia menjualku. Dan kamu membeliku. Kata-kataku menghantamnya. Aku bisa melihatnya. Tubuhnya terhuyung sedikit. Dia mencengkeram dadanya. Wajahnya pucat pasi. Dia lebih terluka oleh kata-kataku daripada jika aku menamparnya. Bukan. Desisnya. Nadia, bukan begitu maksudku. Lalu maksudmu bagaimana, Rama? Aku tidak punya pilihan lain. Dia balas berteriak. Suara baritonnya menggema di kamar. Penuh keputusasaan. Kamu pikir aku tidak mencobanya? Katanya. Suaranya kini pecah. Aku melihatmu bekerja banting tulang. Aku melihatmu menangis di dapur. Aku mengirimkan uang. Diam-diam. Aku selipkan di amplop tagihan listrik. Aku bayar tagihan obat ayahmu di apotek. Tapi apa? Uang itu tidak pernah sampai ke tanganmu. Ibu tirimu mengambilnya. Dia pakai uang itu untuk membeli gaun baru Ranti. Dia pakai untuk berjudi. Penderitaanmu tidak berhenti, Nadia. Malah semakin parah. Karena kamu harus bekerja lebih keras untuk menutupi uang yang dia curi. Aku tertegun. Jadi, uang-uang misterius yang kadang muncul, itu darinya? Aku tidak bisa membiarkannya. Lanjutnya, lebih pelan. Aku tidak bisa datang padamu dan bilang, Nadia, ini aku Rama, ayo ikut aku. Kamu tidak akan mau. Kamu tidak akan pernah meninggalkan ayahmu di neraka itu. Dia berjalan mendekat. Dia berlutut di samping ranjang. Dia, Brahma Wijaya, bos sawit paling berkuasa di Kalimantan, berlutut di hadapanku. Aku harus mengeluarkanmu dari sana. Isaknya. Ya Allah, dia menangis. Air matanya menetes. Satu-satunya cara adalah dengan menghancurkan kendali mereka atas dirimu. Dan kendali mereka adalah utang. Aku lunasi utangnya. Aku ambil alih aset mereka yang paling berharga. Bukan Ranti, tapi kamu.
Aku tahu ini licik. Aku tahu ini kotor. Aku tahu aku jahat. Tapi aku tidak bisa melihatmu hancur pelan-pelan di sana. Aku lebih baik dibenci olehmu. Tapi aku tahu kamu aman bersamaku di sini. Di penjara emasku. Dia menunduk. Bahunya berguncang. Maafkan aku, Nadia. Maafkan aku monster. Aku monster yang sama, seperti yang mereka bilang. Keheningan memenuhi ruangan. Yang terdengar hanya isak tangisnya. Dan isak tangisku. Aku menatap pria di depanku. Pria yang memalsukan identitasnya. Pria yang membuat skenario gila. Pria yang tidur di sofa selama seminggu karena merasa kotor dan tidak pantas menyentuhku. Ini bukan monster. Ini Rama. Ini Ramaku. Anak laki-laki kurus yang dulu selalu melindungiku dari anak-anak nakal, meskipun dia sendiri babak belur. Hanya saja, dia sudah dewasa. Dan lukanya bukan lagi sepatu bolong. Lukanya ada di hatinya. Perlahan, tanganku yang gemetar terulur. Jemariku menyentuh wajahnya. Dia tersentak kaget. Dia mendongak. Matanya yang merah menatapku, penuh ketidakpercayaan. Jemariku menyusuri garis rahangnya yang kokoh. Dan berhenti di bekas lukanya. Di pelipis kirinya. Aku mengusapnya pelan. Ini, bisikku. Ranti bilang, ini membuatmu terlihat seperti monster. Dia memejamkan mata, menahan sakit. Dia salah, lanjutku. Ini bukan luka monster. Ini luka seorang pejuang. Ini luka Rama. Dia membuka matanya. Tangisku sudah berhenti. Aku menatapnya. Bukan lagi dengan takut. Bukan lagi dengan marah. Aku menatapnya dengan mengerti. Kamu tidak membenciku. Bisiknya, suaranya parau. Aku menggeleng pelan. Aku bingung. Aku syok. Aku perlu waktu. Tapi aku tidak membencimu, Rama. Dia memegang tanganku yang ada di pipinya. Menggenggamnya erat. Seolah aku adalah satu-satunya pegangan di dunianya. Aku akan memanggil pengacara, katanya cepat. Kalau kamu mau, kita bisa bercerai. Aku akan mengurusnya. Aku akan kembalikan kamu ke Sukabumi. Aku akan berikan SSSST. Aku meletakkan jariku di bibirnya. Dia terdiam. Aku menatapnya lekat-lekat. Kamu sudah sarapan? Tanyaku. Dia membeku. Pertanyaan itu begitu sederhana. Begitu normal. Begitu. Nadia. Di tengah drama gila ini, di tengah pengakuan dosa dan air mata, aku menanyakan sarapan. Dia menatapku bingung. Lalu, perlahan sekali, dia menggelengkan kepalanya. Aku tersenyum tipis. Senyum tulus pertamaku, mungkin dalam setahun terakhir. Aku menyibakkan selimut. Kakiku masih sedikit lemas, tapi aku memaksakan diri untuk berdiri. Nadia, kamu mau apa? Kamu masih sakit, katanya. Panik, ikut berdiri. Aku berjalan pelan ke arah lemari pakaian. Aku mau ke dapur, kataku. Ke dapur? Untuk apa? Bei Sumi bisa. Aku menoleh padanya. Aku menatap mata elang itu. Biar aku yang buatkan, kataku lembut. Biar aku buatkan sarapan, untuk suamiku. Aku berhenti sejenak. Nasi goreng, lanjutku. Nasi goreng spesial. Seperti yang dulu almarhumah ibuku buatkan untuk kita berdua. Mata Brahma Wijaya, mata Rama, melebar. Aku bisa melihat bayangan anak laki-laki kurus di dalam dirinya. Anak laki-laki yang tersenyum malu-malu saat menerima kotak bekal dariku. Dia tidak bisa berkata-kata. Dia hanya menatapku. Perlahan, air mata kembali menggenang di matanya. Tapi kali ini, bukan air mata kesakitan. Itu air mata kelegaan. Aku berjalan melewatinya. Keluar dari kamar. Menuju dapur. Aku tahu, ini bukan akhir dari segalanya. Ini adalah awal yang sangat rumit. Tapi saat aku berjalan di lorong istana yang dingin ini, untuk pertama kalinya, aku tidak merasa seperti tahanan. Aku merasa seperti di rumah.